Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para habaib, para alim ulama yang kita hormati dan kita muliakan, ketua masyarakat, para pejabat pemerintah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali sama-sama kita meningkatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah yang selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita, hingga pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini dengan niat yang baik. Semoga amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini, pertama, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, kebaikan-kebaikan kita diterima, dibalas oleh Allah, dan semoga syafaat para nabi, para rasul, dan para wali kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita memohon dan meminta semoga salawat dan salam, kehormatan, kemuliaan, keagungan diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga sidin, sahabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di antara yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba itu khairan ay husnal khatimah, matinya beriman, hidup di dunia beruntung, di dunia beruntung, matinya beriman, selamat. Allah bila menghendaki seseorang seperti itu mendapatkan beruntung dan mati beriman, pertama faqahahu fiddin, Allah beri taufik orang itu mudah, nyaman, katuju menuntut ilmu agama, ketujuh hadir di majelis-majelis ilmu agama, ketujuh dengan orang-orang saleh, ketujuh dengan ulama. Hadirin yang berbahagia, dalam hidup dan kehidupan kita, siapapun pasti memerlukan lawan ilmu, lawan paham, lawan mengerti. Hal yang paling penting dalam hidup kita berilmu, paham, dan mengerti. Itu yang kita tuntut siang, malam, pagi, dan sore. Hingga apabila kita berisi ilmu, paham, mengerti, segala masalah akan bisa kita jawab sebesar apapun masalah. Kalau datang musibah sakit dalam hidup kita, yang paling penting bagi kita adalah pertama paham dan mengerti.
maka jawaban sakit adalah paham, jawaban sakit adalah mengerti. Mengerti dan paham bahwa di dalam sakit pasti ada hikmat dan kebaikan yang terkandung. Apabila orang yang sakit memahami dan mengerti hal seperti itu, bagi dia sakit bukan masalah lagi. Kenapa? Karena ia sudah paham dan mengerti. Beda dengan orang yang belum punya ilmu, belum punya pemahaman, belum punya pengertian. Kalau sakit datang dalam hidupnya, sehat adalah jawaban yang dicarinya. Berusaha dan memaksakannya lawan Tuhan agar Allah memberi dia sehat. Bagi dia sehat adalah jawaban. Kenapa dia menginginkan sehat? Karena dia menganggap itu jawaban. Yang sebenarnya sehat bukan jawaban atas masalah sakit. Sebenarnya jawaban masalah sakit paham dan mengerti. Apabila sudah paham dan mengerti bahwa di dalamnya mengandung kebaikan dan hikmat, dia menerima dengan lapang dada. Dan garing bukan lagi masalah dalam hidupnya. Terus dia berobat bukan karena menginginkan sehat, dalam artian bukan karena sehat jawaban yang dicari dipaksakannya, tapi sebatas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia sudah berobat sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dia tidak keluh kesah menunggu datangnya sehat, karena sakit sudah terjawab oleh hatinya. Karena sakit dia sudah mengerti, dia sudah paham. Seminggu dia di rumah sakit, sebulan dia di rumah sakit, tidak pernah keluh kesah. Kenapa? Karena sehat bukan hal yang ditunggu, sakit sudah terjawab masalahnya dengan mengerti, dengan paham. Begitu juga kemiskinan manakala datang dalam hidup dan kehidupan. Becari sudah tumbang tumbalik, mulai dari berjualan apam sampai berjualan ayam. Menawarkan dengan tawaran, dengan senyum, dengan bahasa yang manis sampai diskon 50%. Tapi orang kadedanang hakun dan kadedanang menukarinya. Kadang-kadang bulik ayam dibawa, apam dibawa. Hendak dimakan tia rugi, kada dimakan tia lapar. Hidup dalam kemiskinan. Bagi orang yang berilmu, paham dan mengerti bahwa miskin adalah pasti mengandung kebaikan dan hikmat. Dia saat menerima kelaparan dan kemiskinan, dia telah mampu menjawab miskin tersebut. Dia telah mampu menjawab kelaparan tersebut. Dan menganggap bahwa lapar dan miskin bukan masalah lagi dalam hidupnya. Dia tidak menunggu kekayaan, dia tidak menanti-nanti kekayaan, kada mahadangi lawan sugih. Karena orang bahari berucap, gawian paling membosankan adalah menunggu. Mahadangi nang dihadangi kada sing cumulan. Bepadah hendak mengawini, hadangi, sekali nang datang undangan. Artinya tahadangi nang luput. Pokoknya mahadangi itu pekerjaan nang membosankan. Orang yang paham dan mengerti, inya kada mahadangi sugih, inya sudah menjawab dengan paham dan mengertinya. Lapar dan miskin pasti mengandung kebaikan. Pasti, bukan lagi pasti ada kebaikan. Pasti ada hikmat. Dia pun menerima lapar, dia pun menerima miskin.
tapi dia tetap berjuang dan berusaha hanya karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena menanti datangnya sugih, bukan karena memaksakan sugih itu harus hadir dalam hidupnya. Dia telah menemukan sebuah jawaban dengan ilmu dan pemahaman. Dari karena itu Sayyidina Ali pernah berkata, al-ilmu khairun minal mal. Sesungguhnya menjawab hidup yang paling bagus dan paling benar dengan ilmu dan pemahaman, bukan dengan harta dan kekayaan. Orang miskin bilanya menjawab mahadangi sugih, mahadangi itu aja sudah muyak, mahadangi itu aja muyak sudah. Datang juga berjualan payo berujung banyak sugih sambatannya nih, sugih. Terjawabkah sudah masalah miskin? Belum tentu, belum tentu. Amun orang itu hatinya rasa kurang aja, belum terjawab lagi sugih. Bisi duit sudah 750 triliun. Menyambat jua lagi kah? Terus sikit menyambat aja. 750 triliun dah bisi duit, tapi rasa kurang. Sugih katanya jawab. Kenapa kesugihan kada berguna sebagai jawaban? Karena hatinya kosong dari pemahaman, hatinya kosong dari ilmu. Kekosongan hati menyebabkan sugih kada berguna dalam hidupnya, kada sebagai jawaban. Ilmu dan pemahaman paling berharga di atas segala-galanya. Lebih-lebih orang yang hidup di dunia ini, belajarlah ilmu memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar mengerti, belajar paham lawan Allah ta'ala. Pokoknya Allah ta'ala tuh kada tapi mengalihkan juga lawan kita, kada tapi membarati juga lawan kita. Sidin tu meminta sebuting aja unda ja Tuhan lawan wubuhan nyawa berataan, minta undanina dimengerti itu aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan hikmatnya mereka mengerti lawan aku, memahami lawan aku, bahwa aku tuh menjulungi nang nyaman, menjulungi nang bagus, menjulungi hikmat, menjulungi rahmat. Lalu pujilah aku, berzikirlah kepadaku, beribadat siang dan malam untuk membuktikan atas pengertian yang telah dimilikinya. Minta itu aja Tuhan. Begawi tumbang-tumbalik kada sing tayuan, jan tapi menggerunum beranai lawan menggerunum ada mau sugih juga. Belajar untuk mengerti sederhana. Wa sya'nul ilah al-uluhiyah wa la ya'lamuhu illa Tuhan bila menggawi apa aja, semua yang digawi Tuhan itu pasti ada alasan. Dan kita sebagai hamba kada perlu tahu, kada usah tahu, cukup pasti ada alasan. Alasannya apa? Pasti baik. Apa bentuknya? Kada usah borek betakon. La yus'alu amma yaf'alu. Jangan borek betakon kenapa, ada apa. Kenapa yuk Tuhan menyugihakan orang itu unda kada terus betakon, pasti kita kada diberi duit bagus, inya diberi sugih bagus, kita diberi garing bagus, inya diberi sehat bagus, bagus terus.
pokoknya la yus'alu amma yaf'alu, jangan ditanya apa alasan. Bila kada betakon berarti ngerti. Supaya mengerti, yakini bahwa Tuhan punya alasan, alasannya pasti baik. Ranaya kedusan banyak takon, kenapa yuk tahun ini berhumah tetapi berhasil? Pasti ada baiknya. Baiknya nang apa? Baik kada tahu nang nyatanya dulu bilanya kada berhasil berhumah dapat pelajaran apa sebab jadi kada berhasil. Nah, apa nang kedua pulang hikmatnya kada berhasil, misalnya nih bahwa kita setahun kada ditakuni Tuhan, ya kelak amun berhasil di mana bulihi dana berhumah ya Tuhan, kamana nyo menggunakan banih ya Tuhan, ini kada berhasil nah setahun kada ditakuni, di mana bulihi berhumah ya Tuhan, kada berhasil Tuhan itu naranai itu nyata hikmatnya dulu nang rahasianya tah, karena harta itu pertanyaannya melebihi pada nang lain. Mudah ditanya kemana menggunakan, ilmu ditanya mengamalkan gak kada sudah. Nah, ada harta nih dari mana nyawa dapat, kemana nyawa menggunakan, nang pertanyaan dua butingnya nang kita harga siang malam lucu juga. Ini ujiannya tabarat pada nang lainnya. Mun masa anum ditakuni kemana nyawa masa anum menggunakan ke diskotek Tuhan sudah ilmu sudah kama amalakan balum amunnya harta di mana bolehi di mana munjun di kolam urang gaiwak encuntan duit mesigit ya betul kemana pulang menggunakan nah ambil duit mesigit bawa main duit dua kali salah sebuting salah aja neraka, apalagi dua kali salah jadi karak neraka lagi sudah. Mari kita coba untuk faqahahu fiddin, belajar mengerti Tuhan, belajar memahami Tuhan, karena para mati ini yang tapi bahwalon Tuhan. Jangan banyak bore betakun kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, ulun anak lalakian berataan 12 ikung dah Tuhan lalakian sebarataan babila pian memberi bebinian totonya betianan pulang bini berdoa pulang ya Allah mudahan bebinian, mudahan bebinian, mudahan bebinian kabul lalakian yang keluar ya Allah kabul kelak karena lalakian ini cagar bebini jadi bebinian bujur kedah labio minta doa bebinian bang jadi diberi Tuhan lalakian karena lalakian jagar kawin bila sudah kawin orang tuh apa ngarannya bebinian bilanya betianan jagar baranakan coba bepintar-pintar bepandir lawan Tuhan tuh nah